Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Lailatul Khotimah, guru kelas MI Ma'arif NU Insan Cendekia, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 24601011811 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini 8 Mei 2025 saya akan melakukan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran dengan materi ekosistem yang harmonis di kelas 5 Madinah di MI Ma'arif NU Insan Cendekia. Demikian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak, hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kita masuk ke kelas kita. Siapa dulu Pak yang siap terlebih dahulu Pak? Kelas 5 Madinah, hari ini apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit hari ini? Ada. Siapa? Faiz dan Aiko. Faiz dan Aiko, kita doakan semoga lekas sembuh dan kembali sekolah seperti sebelumnya. Amin. Untuk memimpin berdoa hari ini ada yang mau siapa? Oke, Sultan silakan memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzu
belajar tentang IPAS, yaitu materi ekosistem yang harmonis. Tetapi sebelumnya Bu Ella ingin mereview apa yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Yang pertama, apa ya contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah? Ada yang bisa? Saya Oke, silakan Dan. Apa rantai makanan di ekosistem sawah? pagi Padi. dimakan tikus. Iya, terus? Tikus dimakan ular. Oke. Ular dimakan ular. Ular dimakan elang. Produsennya yang mana, Rehan? Padi. Konsumen pertamanya Tikus. tikus. Konsumen keduanya Ular. ular. Konsumen ketiganya elang. Oke, bagus Rehan. Oke, sekarang pertanyaan kedua, yaitu apa contoh rantai makanan yang ada di hutan? Siapa yang bisa? Oke, Nancy, sebutkan yang kamu tahu. Jenisnya itu burung dimakan ular. Iya. Ular dimakan elang. Elang. Untuk produsennya kalau di hutan apa ya? Biji-biji pinus. Biji-biji pinus. Oke, sudah bisa semua menyebutkan contoh rantai makanan yang ada di sawah maupun yang ada di hutan. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang rantai makanan, kita akan mencari tahu yaitu tentang ekosistem yang lebih besarnya dari sawah dan hutan itu sendiri. Maka selanjutnya kita akan melihat video apa saja yang bisa terjadi di ekosistem yang kita tinggali di bumi ini. Siap ya? Siap. Oke, sekarang kita lihat videonya terlebih dahulu. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat nafas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Pastinya, gak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya, seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu, apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Setelah menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang khusus. Jadi, adakah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Saya, Silakan Adit. apa dampak lebih jauh dari penebangan hutan? Oke, dampak lebih jauh dari penebangan hutan adalah kandungan oksigen yang ada di bumi kita semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, nafas kita akan lebih sesak daripada sebelumnya. Selain nafas kita, nafas makhluk hidup yang lain pun juga akan sesak juga. Dan juga ekosistem yang ada hutan juga bisa terganggu. Oke, sekarang setelah kalian bertanya, bergantian Bu Ella yang bertanya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, ekosistem apa yang terganggu dalam video sebelumnya? Hutan ditebangi. Oke, ekosistem yang terganggu adalah hutan, yaitu hutan yang ditebangi. Pertanyaan yang kedua adalah, apa masalah yang bisa muncul setelah hutan yang ditebangi? Ya, Rita? Hutan terbakar. Hutan juga terbakar karena sudah ditebangi, kemudian lahannya terbakar. Kemudian ada lagi masalah yang muncul selanjutnya? Iya, Jasi? Pernapasan manusia terganggu. Betul, pernapasan manusia terganggu, jadi semakin sesak kita tidak bisa bernafas lebih lega seperti sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk mencegah ataupun menanggulangi dari masalah tersebut? Saya Bu. Silakan Prabu. Penanaman hutan kembali. Betul, penanaman hutan kembali. Yang kedua, Saya Bu. silakan Angela. Penerapan tebang pilih. Penerapan tebang pilih ada lagi? Saya Bu. Silakan Ani. Pengawasan dari pemerintah. Pengawasan dari pemerintah. Betul, 3 hal tersebut bisa kita lakukan sebagai manusia untuk mencegah dan menanggulangi dari permasalahan yang sudah muncul di video selanjutnya. Sekarang kita akan menyaksikan tentang video materi ekosistem yang harmonis atau ekosistem yang seimbang. Kita lihat videonya terlebih dahulu.
hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Setelah kita melihat video tentang ekosistem dan penjelasannya, di sini akan ada dua hal yang Bu Ella ulang lagi agar kalian lebih paham. Yang pertama yaitu dari jenis ekosistem. Jenis ekosistem ada dua. Yang pertama yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami ini yang berasal langsung dari penciptaan Tuhan, seperti ekosistem laut, ekosistem hutan. Itu merupakan ekosistem alami. Dan yang kedua yaitu ekosistem buatan. Pengertian dari ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan kemudahan hidup dari manusia itu sendiri. Contohnya, kita butuh sawah untuk menanam padi sebagai bahan pokok kita di makanan. Dan juga masih banyak lagi ekosistem buatan yang dibuat manusia demi kemudahan kehidupan manusia itu sendiri. Selain jenis ekosistem, yang ingin Bu Ella highlight di materi ekosistem yaitu gangguan pada ekosistem. Gangguan pada ekosistem itu bisa disebabkan oleh dua hal juga. Yang pertama dari bencana alam. Bencana alam yang bisa merusak ekosistem itu bisa berasal dari tsunami maupun dari gunung api yang meletus. Ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, selain terkena bencana alam, berasal dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem yaitu contohnya penebangan hutan secara liar, tidak mematuhi peraturan yang sudah ada. Yang kedua yaitu perburuan hewan secara liar, mengganggu ekosistem, mengganggu rantai makanan yang sudah ada pada ekosistem tersebut. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas ini, maka Bu Ella akan meminta kalian mengerjakan LKPD tentang ekosistem yang sudah kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dengan Bu Ella tentukan kelompoknya kita dengan berhitung. Oke, kita mulai hitung dulu untuk yang perempuan ya. Berhitungnya dari angka 1 sampai angka 3, kemudian berulang satu lagi. Bisa dipahami? Oke, yang pertama dari Amel. 1.
sebelah kiri, maka geraknya diucapkan kanan. Harus sama, satu kelompok harus bergerak bersama-sama. Contoh dulu ya, kita bergerak kebalikan ya. Oke, kiri, kanan, kiri. Oke, sekarang perintahnya 3-3. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kanan, kanan. Kanan, kiri, kiri. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan berkelompok sesuai kelompoknya terlebih dahulu. Silakan beri tempatnya, nggak apa-apa. Oke, kalian sekarang sudah duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing. Gue harap perwakilan satu orang setiap anggota kelompoknya bisa mengambil LKPD di meja guru. Silakan. Yuk, ambil satu-satu. Oke, di situ ada beberapa tabel yang perlu kalian isi. Bisa dibaca terlebih dahulu perintahnya, juga tujuan pembelajarannya. Untuk yang pertama yang kita lakukan adalah LKPD yang tabel kolomnya berwarna hijau. Nah, di tabel yang berwarna hijau itu silahkan kalian menuliskan 4 ekosistem yang pernah kalian ketahui. Jika nanti ada yang terlupa, bisa Bu Ella lihatkan lagi video yang sudah kita tonton tadi. Oke? Selamat bekerja.
Karena kalian sudah selesai berdiskusi, sekarang kita akan menyajikan atau mempresentasikan hasil kelompok kalian satu persatu ke depan. Oke, yang tadi karena sudah dipilih dan sudah selesai yang pertama, yaitu kelompoknya Rehan. Silakan kelompok Rehan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Sultan, Rehan, Prabu, Aksa. Ekosistem sawah. Padi, produsen, tikus konsumen 1, ular konsumen 2, 3 konsumen 6. Kemungkinan masalah yang muncul. 1. Ekosistem laut. Masalah yang muncul adalah pengeboman. Cara mencegah dan menanggulangi adalah pengawasan dari pemerintah. Nomor 3, ekosistem laut. Masalah yang muncul, bom laut dan sampah dari daratan. Cara mencegah dan menanggulangi, tidak membuang sampah di dalam laut dan sekitar laut. Nomor 4, ekosistem padang rumput. Jika masalah laut diburu akan merusak ekosistem. Cara mencegah dan menanggulangi, tidak memburu mereka dan menjaga ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian. Sekarang kita akan mengevaluasi jalannya pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita melihat video tentang masalah yang ada pada ekosistem. Kemudian video yang kedua kita melihat tentang ekosistem atau jenis ekosistem itu sendiri. Kemudian kita berdiskusi secara berkelompok mencari cara untuk mencegah dan menanggulangi pada masalah yang ada pada ekosistem itu sendiri. Untuk kegiatan hari ini cukup baik, kalian bisa mengikuti pembelajaran dan bisa menampilkan cara mencegah dan menanggulangi masalah yang timbul pada ekosistem. Boleh ucapkan terima kasih untuk hari ini. Semoga untuk kedepannya kerjasama ini bisa kita lakukan terus-menerus. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah selesai materi ekosistem yang harmonis. Hari ini kita belajar tentang masalah-masalah yang timbul pada setiap ekosistem. Kemudian kalian juga belajar presentasi di depan teman kalian sendiri. Kemudian kalian juga belajar apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah maupun menanggulangi dari permasalahan yang muncul pada ekosistem itu. Nah, sekarang kita akan berdoa pulang. Sampai ketemu lagi besok. Kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu magnet. Untuk pulang berdoanya, Bu Ella minta tolong untuk Nyafa. Silakan dipimpin berdoa untuk pulang. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la
Toyo